Selamat pagi dan salam sehat. Kita lanjutkan materi kita di mata kuliah Machine Learning. Hari ini pertemuan keempat. Topik pembahasan kita pada minggu ini adalah regresi linear. Algoritma regresi linear merupakan algoritma yang masuk dalam algoritma yang kita pelajari di Machine Learning, di mana regresi linear adalah termasuk dalam unsupervised learning atau masuk ke dalam kategori pembelajaran terbimbing atau terarah. Algoritma regresi linear. Jadi secara definisi, regresi linear adalah sebuah teknik kelas di statistika untuk mempelajari hubungan antar variabel dan dapat dipergunakan untuk memprediksi. Walaupun tidak akurat teknis yang lebih daripada yang lebih modern, kelebihannya adalah mudah dimengerti dan tidak mensyaratkan data yang harus dalam bentuk tertentu. Regresi linear memodelkan hubungan antar dua variabel dengan mencocokkan persamaan dengan data yang diamati. Satu variabel dianggap sebagai variabel penjelas dan yang lainnya dianggap sebagai variabel dependen. Contoh data yang digunakan di dalam algoritma regresi linear seperti yang tertera pada tabel. Jadi algoritma regresi linear pada umumnya digunakan untuk uh, memprediksi sesuatu yang akan datang. Misalnya kita akan memprediksi harga, misalnya besok harga beras 5.000 per kilo, atau misalnya 20.000 per kilo. Itu bisa kita lakukan dengan regresi linear. Kita memprediksi sesuatu yang akan datang dengan algoritma regresi linear harus berdasarkan dengan data-data sebelumnya. Jadi di regresi linear, data-data yang lama itu atau data-data yang berlalu atau histori data itu sangat diperlukan. Dan dalam regresi linear, data yang digunakan itu harus dalam bentuk numerik atau di dalam bentuk angka. Jadi regresi linear ini sangat sederhana di dalam proses mengerjakan metodenya atau algoritmanya. Kenapa? Hanya membutuhkan minimal dua variabel, yaitu variabel penjelas dan variabel dependen. Artinya ada dua variabel. Contohnya di data ini, kalau kita lihat ada dua variabel yaitu jumlah karyawan atau orang dengan luas lahan yang dikerjakan dalam bentuk hektar. Jadi kalau kita lihat di data ini, kalau ada 3 orang yang bekerja maka bisa mengerjakan lahan 19 hektar. Begitu juga kalau misalnya ada 5 orang yang bekerja, maka ada 20 hektar yang dikerjakan. Begitu juga misalnya kalau misalnya jumlah orang 7 orang yang bekerja, maka luas saya dikerjakan sampai 22 hektar. Dan begitu seterusnya sampai jika jumlah orang 28 orang, maka luas lahan yang dapat dikerjakan adalah sampai 40 hektar. Jadi kita anggap data ini adalah data valid atau data yang diambil uh, dari data real atau dari data yang memang benar-benar terjadi. Jadi itu yang disebut dengan data dalam bentuk variabel jelas. Jadi variabel penjelas ini adalah jumlah karyawan, sedangkan variabel dependen adalah luas lahan yang dikerjakan. Artinya antara kedua variabel ini mempunyai hubungan yang sangat jelas, di mana luas lahan yang dikerjakan ini tergantung jumlah karyawan atau jumlah orang yang bekerja. Begitu juga sebaliknya, jumlah karyawan ini sangat mempengaruhi luas lahan yang dikerjakan. Jadi itu yang disebut dengan hubungan dalam variabel antar variabel penjelas dengan variabel dependen. Jadi dari data ini bisa kita melakukan prediksi, bisa kita melakukan prediksi. Misalnya kalau misalnya jumlah orangnya 30 orang, berapa luas yang dapat dikerjakan. Jadi sudah jelas di sini jumlah karya orang merupakan variabel jelas dan luas lahan yang selesai dikerjakan atau hektar merupakan variabel dependen. Artinya variabel dependen adalah isinya ini luas lahan ini yang dikerjakan ini tergantung dari jumlah karyawan.
Artinya dependent adalah terikat. Data di atas menjelaskan jumlah karyawan orang yang mempengaruhi luas lahan yang dikerjakan. Misalnya hanya 3 orang yang bekerja, maka luas lahan yang dikerjakan 19 hektar. Jika 5 orang yang bekerja, maka luas lahan yang dikerjakan 20 hektar, dan seterusnya. Jadi data tersebut mempunyai hubungan antar kedua variabel, yaitu variabel jumlah karyawan dalam bentuk orang dan juga luas lahan yang dikerjakan. Jadi data ini kalau kita buat dalam bentuk grafik ya seperti ini. Data dalam bentuk grafiknya ini luas lahannya, ini jumlah orangnya. Artinya kalau kita lihat grafik ini, makin banyak jumlah orang yang bekerja, maka jumlah karyawan juga, maka jumlah luas lahan yang dikerjakan juga makin luas ya. Jadi kalau kita lihat di sini grafiknya naik terus ya, naik. Jadi kalau kita lihat grafik terus ya 28 grafiknya naik ke 40. Begitu juga dulu kalau 3 grafiknya 19. Jadi dia naik terus, tren naik. Hanya saja eh, dia bukan dalam bentuk garis lurus seperti ini. Atau ada contoh di gambar 2, bukan dalam tren lurus seperti ini. Kalau tren lurus seperti ini, maka untuk mengerjakan data seperti ini tidak perlu regresi linear. Tapi masalahnya grafiknya tidak selurus ini. Oleh karena itu, kita membutuhkan rumus atau persamaan untuk menyelesaikan kasus yang seperti ini. Kenapa? Walaupun ini trennya turun, tetapi tidak garis lurus. Ada sedikit mendatar, baru naik tajam sedikit, baru turun lagi. Artinya tidak seperti gambar 2 ini yang sangat tajam. Nah, sangat tajam dan jelas garis lurusnya. Jadi kalau kita baca di penjelasannya, gambar 1 tidak berbentuk garis lurus, sehingga butuh algoritma regresi linear untuk memprediksi luas lahan yang dikerjakan berdasarkan jumlah karyawan. Berbeda dengan gambar 2, di mana datanya membentuk garis lurus sehingga mudah untuk memprediksikan data X berdasarkan data Y atau sebaliknya. Jadi misalnya lah, Y-nya 100, maka X-nya 2. Nah, maka X-nya 2 seperti ini. Nah, ini titik temunya kan, maka X-nya 2. Begitu juga jika Y-nya 90, maka S-nya 4. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau dari sini kayak 90 ini ya, 90 ini. 90, maka S-nya 4. Dan seterusnya, begitu seterusnya. Sehingga mudah ditebak kalau misalnya eh, karena ini sudah berbentuk garis lurus, maka mudah ditebak jika misalnya Y-nya 30, maka tinggal ganti lurus, maka kemungkinan ini lurus juga. Nah, nanti ditemu. Maka dipastikan X-nya sama dengan 16. Jadi sama dengan 16. Jadi kalau kasusnya datanya itu dalam bentuk garis lurus, ya tidak perlu lagi kita menggunakan regresi linear. Kita tinggal melihat pola garisnya, maka kita dapat menyelesaikan persamaannya. Tetapi berbeda kalau misalnya yang seperti regresi linear yang tidak berbentuk garis lurus, maka kita butuhkan algoritma regresi linear untuk memprediksi jumlah AHA yang dikerjakan berdasarkan jumlah karyawan. Adapun rumus dalam regresi linear sederhana adalah yaitu ada Y sama dengan A tambah BX, di mana Y itu adalah variabel dependennya, sudah saya jelaskan tadi, A konstantanya, B koefisien variabel X, dan H adalah variabel independen. Di mana A itu sama dengan sigma Y kali sigma X2 dikurangi sigma X kali sigma X kali Y dibagi N sigma X pangkat 2 dikurangi sigma X pangkat 2. Begitu juga B diperoleh dari N kali sigma XY dikurangi sigma X kali X sigma Y dibagi N
kali sigma X pangkat 2 dikurangi sigma X pangkat 2. Jadi antar sigma X pangkat 2 dengan sigma X pangkat 2 ini berbeda ya. Berbeda cara mengerjakannya. Oleh karena itu eh, bedanya ini dengan ini nanti kita lihat di contoh ya. Nah, contoh lah misalnya kita punya data seperti ini, jumlah karyawan yang luas lahan yang dikerjakan. Ini data sebelumnya, kurang lebih datanya ada 1, 2, 4, 5, 6, 7. Oke, dari tabel tersebut, jika jumlah karyawan 33 orang, berapa luas lahan yang dikerjakan? Artinya yang ditanya adalah jika ini 33 orang, berapa luas lahan yang dikerjakan? Jadi dependengnya yang dicari ya, dependengnya yang dicari. Ini dependeng, variabel dependeng. Jadi luas lahan yang dikerjakan ini dependeng, sedangkan independeng adalah jumlah karyawan atau orang. Oke, seterusnya coba kita kerjakan. Jawaban diketahui jumlah karyawan 33 orang, maka X-nya 30 dan E-nya juga 30. Jadi di sini X ini jumlah karyawan yang mau diprediksikan, juga X ini adalah variabel independennya. Variabel independennya atau di dalamnya atau istilahnya X. Jadi kalau di sini dia jumlah karyawan atau orang. Ya diketahui, maka diketahui X dan X sama dengan 30. Agar lebih mudah dalam melakukan perhitungan, data tersebut dibuat dalam bentuk tabel. Jadi agar lebih mudah kita melakukan perhitungan, lebih baik kita menggunakan tabel seperti ini. Kalau bisa kita menggunakan perhitungan dalam bentuk Excel biar lebih gampang. Jadi jumlah karyawan itu variabel independen X ini, luas lahan yang dikerjakan dependen kita buat dalam bentuk Y. Nah, maka X pangkat 2 ini berarti 3 pangkat 2 berarti 9, 5 pangkat 2 berarti 25 dan seterusnya. Begitu juga Y ini di pangkat K2 berarti 19, pangkat 2 berarti 361, 20 pangkat 2 berarti 400. Selanjutnya S dikali Y berarti X dikali Y berarti 3 kali 19 berarti 57, 5 kali 20 sama dengan 100 dan seterusnya. Oke, selanjutnya kita ambil totalnya. Jadi jumlah karyawan nah, kita totalkan dengan sigma X. Nah, ini sigma X yaitu 89, artinya total data ini. Total data ini adalah 89. Begitu juga sigma Y atau total dari Y yaitu 198. Berarti total ini 198. Begitu juga sigma S pangkat 2, totalnya adalah 1633. Oke, lihat di sini. Kalau sigma X pangkat 2 dipangkatkan dulu, kan nilai pangkat ini kan. Nilai pangkat, dipangkatkan dulu, misalnya 5 pangkat 2 berarti 25, 3 pangkat 2 berarti 9. Setelah itu baru ditotalkan, maka dapat 1633. Jadi ditotalkan ini semua, maka dapat nilainya 1633. Artinya ditambahkan, dipangkatkan dulu, setelah itu baru ditambahkan satu persatu, maka dapat 1633. Berbeda dengan yang sigma X dalam kurung di luarnya pangkat 2. Kenapa? Ditambahkan dulu X-nya semua, baru ini dipangkatkan 2. Maka dapat hasilnya adalah 7.921. Jadi berbeda ya. Jadi sigma X pangkat 2, X-nya dulu ditambahkan semua, baru dipangkatkan 2. Kalau di sini sigma X pangkat 2 langsung dipangkatkan dulu X-nya, baru ditambahkan. Nah, sehingga nilainya berbeda. Kalau ini 1633, kalau di sini 7.921. Itulah bedanya. Selanjutnya baru ini sigma XY, yaitu hasil penambahan dari X kali Y, yaitu 57 tambah 100 tambah 5154.
dapat hasilnya 2962. Setelah kita dapat persamaannya, dapat nilai-nilai sigmanya semua, maka tinggal kita masukkan di dalam rumus ya. Jadi makanya saya bilang tadi dibuat dalam tabel seperti ini biar lebih gampang mengerjakannya. Kita masuk ke dalam rumus yaitu sigma y. Sigma y ini ambil dari sini. Nah, makanya ini dia. Baru sigma X pangkat 2 berarti 1633 ini masukkan di sini. Oke, selanjutnya sigma X, nah berarti 89 ini. Berarti ini 89, ini dia 89. Baru sigma X kali Y, berarti sigma X kali Y ini 2962, 2962. Oke, seterusnya 33 ini adalah N, yaitu jumlah data yang jumlah karyawannya 33, jumlah karyawan yang 33 berapa lawan las yang dikerjakan. Jadi eh, independennya atau data X-nya yaitu 33 kali sigma X pangkat 2. Jadi sigma X pangkat 2 yang dipakai adalah ini. Dikurangi sigma X pangkat 2 yang ini. Nah, masuk ke sini. Jadi begitu cara mengerjakannya. Selanjutnya tinggal dikalikan, masuk ke sini. Saya itu dikurangi, yaitu 323 dikurangi 26 3618 dapat 59716. Selanjutnya 53889 dikurangi 7921 hasilnya 45968. Hasilnya adalah A-nya dapat 1,299. Begitu juga nilai B, ya tinggal kita ambil dari sini. Jadi kalau di sini ada N-nya, jadi N kali sigma X kali Y, berarti 33 yang di sini dikurangi sigma X kali sigma Y, jadi 89 dikali 198 ya. Dibagi N juga berarti 33 kali 1633 dikurangi 7921 ya. Sesuai dengan rumus di sini. Dikalikan dapat ini, dikalikan dapat ini, dikalikan dapat ini, baru turun ke sini dapat hasilnya 97746 dikurangi 17622 dapat 80124. Jadi juga 53899 dikurangi 7921 dapat hasilnya 45968. Jadi B-nya adalah 1,74. Selanjutnya kita masukkan ke rumus di mana Y itu sama dengan A tambah BX. A-nya tadi 1,299 ini. Baru B-nya sama dengan 1,74, 1,74. Selanjutnya, tiga-tiganya apa? Yaitu nilai X-nya tadi, atau nilai independennya itu 33. Dilakukan perkalian terlebih dahulu, yaitu perkalian antara 1,74 dengan 33, maka dapat hasilnya 57,42, tambah 1,299, maka Y-nya sama dengan 58,718. Artinya, artinya luas lahan yang dikerjakan hektar dengan jumlah pekerja 33 orang adalah 58,718 hektar lahan. Jadi seperti itulah nilai prediksi jika jumlah karyawan 33 orang. Jadi hasil ini adalah berdasarkan data-data sebelumnya. Oke, jadi seperti itu cara mengerjakan regresi linear. Memang sangat sederhana, hanya saja memang harus kita teliti dalam mengerjakannya karena perhitungannya agak ribet sedikit, maka kita harus teliti mana yang dikalikan dulu, mana yang dikurangi, mana yang dibagi.
Kalau misalnya salah dari awal satu saja, maka perhitungan selanjutnya akan salah. Sekianlah perhitungan regresi linear, di mana regresi linear tersebut adalah merupakan salah satu algoritma yang digunakan dalam memprediksi data dependen berdasarkan nilai dependen atau memprediksi variabel dependen berdasarkan variabel penjelas. Oke, selanjutnya eh, untuk latihannya silakan dikerjakan nanti. Ini latihannya ada di sini. Nah, ini latihannya. Latihannya seperti ini, hampir mirip juga dengan contoh soal tadi. Latihan regresi linear. Data tinggi pohon dengan diameter batang. Jadi misalnya tinggi pohon itu divariabelkan dengan Y, diameter batang pohon divariabelkan dengan X. Nah, jadi kalau misalnya tinggi pohonnya misalnya eh, 40 dan 68, berapalah diameter batang pohon tersebut. Jadi di sini eh, ada dua data yang dikerjakan, yaitu tinggi pohon yang 40 dan tinggi pohon dengan 65. Nah, di sini ada sedikit yang perlu direvisi. Seharusnya eh, tinggi pohon ini sebagai X dan diameter pohon ini sebagai Y. Oke. Jadi silakan dikerjakan dan segeralah dikumpul eh, ke saya. Terima kasih dan salam sehat.